seorang Anies Baswedan jadi presiden. Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan kepada orang-orang yang khawatir, orang-orang yang berusaha menjegal Anda, orang-orang yang berdoa semoga Anda tidak jadi presiden? Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan? Saya mengajak kepada semua untuk menggunakan informasi secara lengkap, mengajak untuk objektif, dan menggunakan common sense, akal sehat di dalam kita menilai. Saya percaya bahwa kenyataan itu akan berbicara jauh lebih kuat daripada pernyataan. Dan apa yang sudah kami karyakan di Jakarta kemarin, itu jadikan itu sebagai basis untuk melakukan penilaian. Bukan hanya kata-katanya. Misalnya pidato, ya cek aja kenyataannya. Jadi lihat kenyataan itu dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dihembuskan itu sudah dihembuskan sejak 2017. Dan saya sudah bertugas di Jakarta selama 5 tahun. Silahkan dicek apa kekhawatiran itu terbukti. Kalau kekhawatiran itu tidak terbukti, maka harus dibatalkan. Bila ada tudingan tidak ramah pada minoritas, kemudian diskriminatif, kemudian apapun lah itu, label-label itu, lihat di Jakarta. Dia udah 5 tahun bertugas. Kalau dia belum bertugas, maka boleh dicurigai pakai tudingan itu. Tapi kalau dia sudah bertugas, lihat kenyataannya. Apakah justru ketika bertugas mengayomi semua, menjangkau semuanya. Jadi itu yang terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Program juga sama. Program baik diteruskan, dibesarkan, dikembangkan. Itu prinsip. Dan ketika program bermasalah harus dikoreksi, lakukan koreksi seperlunya. Jadi kita objektif di situ. Kenapa? Ini kan bukan selera pribadi. Ini amanat dari rakyat. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Boleh dicek kenyataan di Jakarta. Nah, lalu tentang kedepannya, saya melihat bahwa kita harus menomorsatukan tema kesetaraan di dalam kebijakan-kebijakan kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dirasakan oleh rumah tangga di Indonesia. Bukan hanya angka pertumbuhannya tinggi secara statistik, tapi rumah tangganya juga merasakan peningkatan kesejahteraan. Karena bisa sekali terjadi pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi yang merasakan hanya sebagian. Kita biasa sebut itu sebagai ketimpangan. Nah, ini harus dibereskan. Di situ ada masalah kemiskinan, kesulitan keluarga-keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 hal, 1 biaya hidupnya yang tinggi, 2 pemasukannya yang kecil. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi masalah kemiskinan, lapangan pekerjaan, biaya hidup, itu yang akan menjadi fokus sangat serius. Seperti juga kemarin ketika di Jakarta. Lalu terkait dengan pemerintahan, kita ingin agar meritokrasi dikembalikan menjadi prioritas utama di tubuh TNI, di tubuh polisi, di tubuh ASN. Meritokrasi kembali. Jangan sampai karir dari mereka-mereka yang berseragam, baik ASN, TNI, polisi, itu karirnya tidak mencerminkan prestasinya. Karirnya mencerminkan prestasinya, bukan karirnya mencerminkan koneksinya. Kenapa? Supaya negara bisa deliver yang terbaik bagi rakyat. Yang pertahanan, yang keamanan, keamanan kepolisian, law enforcement, sama yang pelayanan ASN. Ketika prestasi berakhir pada karir, maka yang terbaik akan mendapatkan kesempatan. Dan kalau terbaik dapat kesempatan, rakyat juga yang mendapatkan kebaikan. Nah, jadi pemerintahan harus pemerintahan meritokratik. Dan ini juga membuat kita-kita yang nanti melihat pemimpin ASN, pemimpin polisi, pemimpin TNI adalah komandan-komandan, kepala-kepala yang memang melalui jalur meritokrasi. Nah, dengan seperti itu, bangsa kita akan berdiri tegak melihat, iya, di Republik ini masalah ketimpangan kita selesaikan, kesejahteraan kita tingkatkan, negaranya berjalan dengan pemerintahan meritokratik, lalu demokrasinya dihormati.
kebebasan berpendapat dilindungi, pemerintahan aturan main pemilu tidak digonta-ganti, memberikan kepastian itu, apa yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa Republik ini dalam suasana yang sehat, suasana yang baik. Itu salah satu. Masih banyak lagi, Bang. Tentu waktunya nggak mungkin untuk jelasin semuanya. Tapi ini sebagai gambaran kita awal. bisa bertemu lagi, karena dosa-dosa Anda masih banyak. Sehingga satu hari kelak, saya berharap kita bisa ngobrol lagi untuk menjelaskan banyak hal yang sampai hari ini masih terus beredar di masyarakat tentang Anda. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Anies. Saya menghargai betul waktu Anda. Terus kemudian kedatangan Anda di acara ini, karena banyak sekali orang yang tidak percaya lagi-lagi bahwa Anda berani tampil di Kick Andy Double Check. Itu dia wawancara saya dengan Anies Baswedan mengenai berbagai isu. Tentu tidak akan cukup waktu karena banyak sekali informasi, rumors, isu yang beredar di masyarakat yang memang harus dikonfirmasi. Tapi setidaknya hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan. Apapun penjelasan, Anda boleh percaya boleh tidak, tapi sudah dikonfirmasi. Bagi Anda yang tadi mengikuti wawancara ini tidak dari awal tapi dari tengah, jangan khawatir karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show, juga ada di TikTok Kick Andy Show. Akhirnya semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.